pada setiap waktu. Walaha ila awtaniha, dan arwah itu ila awtaniha, terhadap kampung halamannya, terhadap tempat tinggalnya, aninun wa haninun, sama juga kangen, rindu, anin setepatnya, anin ya. Ya, seperti anak yang bingung cari ibunya itu, ini kangen begitu. Arwah itu terhadap kampung halamannya sangat kangen, sangat rindu. Walakin dunaha hijab, akan tetapi antara arwah dan antara yang dirindukannya tersebut ada hujubun, dunaha hujubun. Akan tetapi di antaranya, ya, antara roh tersebut dengan yang dirindukannya tersebut hujubun, ada hijab, ada penghalang-penghalang. Wa man anfadallahu basiratahu, barang siapa anfadallah, yang Allah beningkan, Allah sucikan basiratahu, mata hatinya, kharaqa lahul hujub, maka telah terrobek hijab tersebut atau telah tersingkap hijab tersebut. Wa amaddahullahu bil imdad, dan orang tersebut amaddahullah, telah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala bil imdad, dengan pertolongan min qibalihi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alahu yataghadda bi dzikrih, sehingga hamba tersebut yataghadda, ya, menikmati, wadda ini kan dari makanan, ya, memakan, mendapat nutrisi, bidzikri, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatana'amu, dan merasa nikmat, mendapat kenikmatan, bihi, dengan zikir tersebut, dengan bantuan tersebut. Wa yartahu syauqan ila riyadil unsi, dan merasa tenang atas kerinduannya tersebut, ila riyadil unsi, menuju taman-taman kebahagiaan, taman-taman kesenangan, wariyadil jannah, dan menuju taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun lahu madadun ala qadri halih, wa kullun, dan setiap orang, lahu madadun, dia akan mendapatkan bantuan, ala qadri, tergantung atau menurut kadar, halihi, keadaan orang tersebut. Wal imdadu, dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, ala qadri al-isti'dad, juga tergantung atas kadar kesiapan hamba tersebut untuk memperoleh bantuan. Sesiap apa dia untuk memperoleh bantuan, sebegitu juga bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fakun, maka hendaklah kalian lil imdadi musta'iddan, selalu siap menerima bantuan-bantuan Allah Subhanahu wa taala, la muhmilan, jangan lalai, jangan lupa. Walil waridati muta'ahilan, dan hendaknya di dalam menerima pemberian Allah, waridat Allah, hendaklah kalian selalu siap atau selalu di dalam keadaan pantas untuk menerima waridat tersebut, pemberian Allah atau anugerah Allah tersebut. Wal ahliyatu laha, dan cara untuk menjadi orang yang pantas untuk memperoleh pemberian Allah tersebut, caranya bitafrigil qalbi, hendaknya kosongkan hati ini, an kulli syai'in, dari segala sesuatu siwallah, selain Allah Subhanahu wa taala. Wa an kulli, dan dari segala sesuatu, ma yuhibbu wa yatuqu ilaihi nafsu, ma yuhibbu, yang dicintai, wa tatuqu,
yang dicintai dan diinginkan oleh nafsu. Nafsu kita ingin apa, itu kosongkan dari hal tersebut, atau lawan nafsu tersebut. Keinginannya itu dilawan sehingga kosong dari apa yang diinginkan oleh nafsu kita. Wal waridat laisa laha waqtun ma'lum. Dan ketahuilah bahwasanya waridat, pemberian anugerah Allah, karunia Allah itu tidak ada waktu-waktu khusus, tidak ada waktu-waktu tertentu. Fakullaha mutarajjian, karena itu hendaklah engkau mutarajjian, selalu berharap mendapatkan pemberian anugerah tersebut, ala kulli halin, pada di setiap keadaan, siang, sore, pagi, malam, keadaan apa saja hendaklah kita siap-siap menerima pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala. Siyama, terutama ini fis shalah, di dalam kita mengerjakan salat itu ada waridat dari Allah. Wa inda dzikri, di dalam kita berkumpul berzikir seperti ini ada pemberian Allah, ada anugerah Allah. Wa indal istima'il qaum, ketika kita mendengarkan nasihat, mendengarkan ucapan-ucapan yang baik, atau mendengarkan doa-doa fil hadarat, ketika ada hadrah, ada majlis seperti majlis kita ini, hadrah. Wahia syai'un la yu'abbaru anhu, dan anugerah Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditakbirkan, nggak bisa diceritakan bagaimana anugerah tersebut, karena hanya bisa dirasakan. Wallahu a'lam. Penjelasannya kita mohon Habib Abdillah fa'alaihi fadhil. Nak beda guru murid jelas sakit bentar guru lah. Kita selamat. Mengenai waridat Syekh Abu Bakar, alhamdulillah, insyaallah moga-moga dengan izin Allah kita membaca kitab ini. Setelah membaca hadrah, di situ juga ada waridat, karena ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya di waktu-waktu dan di setiap detik kalian, kata Rasulullah SAW, itu Allah Subhanahu Wa Taala membagikan nafahat nikah, yaitu tadi setelah dijelaskan oleh Ustaz Muhammad, yaitu anugerah-anugerah Allah yang mana bisa akhirat. Di kehidupan kita sendiri di dunia ini ada kehidupan akhirat. Maka Habib Umar bin Hafid pernah beliau berkata dalam qasidahnya, musahabatul rijal lidawil wafa'i naimul khuldi fi daril fana'i, murafaqatul kiramu ajallu ghunmin fi dunya wa fi daril fana'i baga'i fi daril baga'i. Beliau mengatakan, memang kita hidup di dunia sekarang, kita diberikan nikmat oleh Allah, tapi di situ ada, di kehidupan dunia ini ada sebuah nikmat yang di mana nikmat tersebut menjadi nikmat yang baqa, yang mana Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus, wal arwahu tatiru ila ulaha biajnatil gharam fi maq'adiyah. Habib Abdullah bin Abu Bakar Idris berkata, kita punya arwah setiap hari tatir, terbang. Cuma akhirnya apa? Terbang domar biajnatil gharam, dengan sayap, yaitu al-gharam, kerinduan. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah, karena setiap manusia itu dilahirkan dalam kesucian mahabbatullah. Kita lahir karena izin Allah. Di situ ada cinta Allah kepada kita, dan ada cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di situ ada kecintaan seorang nabi kepada umatnya, karena Rasulullah SAW tidak ada arhamun nas
bi ummatihi. Tidak ada manusia yang lebih cinta kepada umatnya daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam diri kita ini hadirin ada sumber yang harus kita gali terus, sehingga ketika sumber tersebut kita temukan, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih, adna al-mahabbah inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih, paling kecilnya makam al-mahabbah itu ketika mendengar suara Rasulullah SAW, nama Nabi Muhammad SAW, itu menangis, kata beliau. Abdul Qadir bin Ahmad ini kalau dengar namanya Rasulullah langsung menangis. Ini yang menangis bukan orangnya, arwahnya mushtaq, istiaq, kangen ke tempat dan kangen kepada orang-orang yang mana membawa mereka kangen kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang arwah mereka yang mereka kangeni adalah ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kata Habib Abdullah bin Masyatiri tadi kan sebutkan bagaimana kita mendapat yaitu ketenangan atau kegembiraan arwah kita. Karena yang penting itu ruh, hadirin. Banyak orang itu ya bisa dikatakan dia kuat badannya, tapi ruhnya tidak kuat. Bisa dikatakan badannya gempal dan lain sebagainya, tapi hatinya tidak kuat. Ketika dapat musibah sedikit sudah galau, ntar ke dukun. Tidak ada rasa rindu untuk sembahyang, untuk sholat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyambungkan roh, arwahnya dan hatinya kepada Allah. Jadi sebagian orang walaupun dia lemah, roskoros, tapi macam-macam. Dia mempunyai hubungan roh, arwah, hati yang menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ya dia sedikit mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, dikabulkan doanya. Ya. Makanya di sini Habib Saleh bin Muhsin Hamid Tanggul, Habib Saleh pernah berbicara seperti kata Habib Saleh, ziyaratus salihin atau mujalatus salihin indi kal asal. Kata Habib Saleh, duduk-duduk sama orang-orang soleh, ziarah ke kuburan atau ke orang yang masih hidup, orang-orang aulia wasalihin, atau ziarah kepada Nabi Muhammad SAW, itu kata Habib Saleh seperti saya minum madu, padahal tak beri madu. Padahal apa yang diminum? Ziarah kok minum madu. Kata Habib Saleh rasanya seperti saya minum madu. Di sini ada dua kesimpulan. Orang kalau minum madu, sekarang kita minum kopinya atau boka, ada rasanya, ada satu manis. Kan ya, satu manis. Maksudnya ketika arwah kita, hati kita ini telah menemukan yaitu as-safa, kayak tadi disebutkan oleh Syekh Waqaf bin Salim, kita tidak bisa mendapat waridat nafahat, yaitu pemberian anugerah Allah, kecuali ada syaratnya, kata Syekh Waqaf bin Salim. Apa? Di sini syaratnya kata Syekh Waqaf bin Salim, wal ahliyatu laha bi tafrighil qalbi an kulli syai'in siwallah. Kata Syekh Waqaf bin Salim, ini kan Syekh Waqaf bin Salim mau bertahun tahun mau cara nikah. Caranya kita mulai bisa akan mendapatkan hal-hal yang bersifat gaib, atau itu hal-hal yang bersifat rohaniah yang bisa dirasakan hati, hadirin. Yang mana hati itu bisa merasakan seperti lisan bisa merasakan. Dan juga perut itu ketika lapar bisa merasakan rasa lapar. Kemudian ketika makan dan minum sebuah makanan yang diperlukan perut, kemudian ketika kita minum dan makan dan perut tersebut merasakan kenyang. Begitu juga arwah. Arwah kita ini lapar, sama kayak perut kita. Apa banyak orang yang semakin ceramah yang minta, karena arwahnya sudah mati, lama tidak diberikan makan arwah tersebut.
Kalau perut makanannya nasi, kalau arwah makanannya apa? Hati kita ini makanannya apa? Harus dibangunkan lagi rasa rindu kita. Kenapa kalau orang dulu ini sholat? Ya, kalau kita bahas masalah sejarah mereka ketika sholat, Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika sholat kebakaran rumahnya, reng-reng cerengan, reng bojo, cucu Rasulullah, anaknya Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Itu ketika sholat kebakaran rumahnya tak arasa, reng-reng cerengan kebakuna bojo. Al Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, Habib Abdullah ini katretan apa aja sholat. Ketika sholat di masjid Imam Haddad Al-Hawi, atakbir timbun belah. Pas takbir timbun belah. Mun baaban ini timbun belah. Gelas belah. Beliau ini penyatuan antara hati dan roh. Habib Abdullah bin Umar Syatiri, beliau mengatakan ketika tanganku mengangkat untuk menunaikan salat Allahu Akbar, kata Habib Abdullah, memang jasad saya ini di tempat yang saya salat, tapi saya punya ruh keliling samawat. Pas apa aja ngeleleng langit bumi yang ada yang ngeleleng ternyata. Ini bukan dongeng, ini harus kita cari, kita gali dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Mereka ini, makanya kata Habib Abdullah bin Abu Bakar itu orang yang rugi. Maka kita sering dengar, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa, mun ba'an tak selamat. Kata Abdullah bin Abu Bakar itu, kalau kalian belum merasakan yaitu lezatnya kehidupan di dunia ini, jangan meninggal dulu. Cek mati kada ternyata. Muntah oleh nikah, cek mati kada. Minta ke Allah, ya Allah, cek mati gula sebelum saya mendapatkan hakikat kenikmatan hidup di dunia. Ya ini, roh kita sudah sampai dulu, sudah kangen dulu. Makanya sering aulia dulu ketika perang Mu'tah, ya, ketika perang Mu'tah itu ada salah satu misalan Rasulullah, kakak atau adiknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far At-Tayyar itu kan meninggal ketika perang Mu'tah, tangannya terputus, ya, membela syariat Allah. Tapi ketika setelah perang Rasulullah, ketika di Madinah, ketika Rasulullah duduk sama sahabat, moro-moro Nabi Muhammad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat heran, Rasulullah berisik datang lawan. Tak lama, waalaikumsalam warahmatullahi. Kata Rasulullah, itu Ja'far bin Abi Thalib datang barusan. Yatir bijanahi. Kata Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib barusan terbang dengan dua sayapnya lewat sini. Assalamualaikum. Hebat. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib pun set ternyata. Tapi Rasulullah belum sampai kabar kepada Rasulullah bahwasanya Sayyidina Ja'far ini meninggal, terputus tangannya, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala digantikan dengan dua sayap. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib diberikan julukan oleh Nabi Muhammad At-Tayyar, yang terbang seperti pesawat. Ruh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib bukan seperti tindatin ternyata, gentayangan, bukan. Ini mereka mempunyai salah satu, yaitu apa ya, kudrat dari Allah, sehingga mereka ini apa sih kata roh tentunya bisa lakukan. Maka apa mak kota di Malang itu ada Habib Muhammad bin Abdul Qadir Habsyi Cikampek. Nah, Habib Muhammad bin Abdul Qadir ini kan jarang tengahnya bajang Jumatan. Orang-orang Habib tahu, Habib tak bajang Jumat. Biasa. Soalnya bednya Habib tak bajang Jumat. Giain beda ya. Coba.
Habib Muhammad ini bukan tidak sholat Jumat karena para muhibbin ini futul. Orang yang nekap futul tertawa bare Habib tak punya Jumat. Nyaman futul tanya Habib ajunan tak pernah takani masjid. Dan Habib Muhammad bin Abdul Qadir Habsyi dengan Sabahri Taufiq. Sabahri Taufiq. Dan Habib enggak Jumatan di Masjidil Haram. Padahal malah jumpa. Kadang-kadang enggak Jumatan yang Raudhah yang Madinah. Engkau mau baca bismillah, mereka dapat ke Yaman, Ar-Rahman dapat ke Madinah, Ar-Rahim dapat ke Makkah. Tidak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu yang kecil buat Allah. Tunya birangai dekat dia Allah. Dan Syahwaka bin Salim tunya ya ada kok mereka ada enggak? Pereng gini, reper ya ada kok. Apa aja tunya ini. Kata Syahwaka bin Salim dunia di depan saya nih seperti leper ya ada kok. Apa sih tak ketahui? Pernah leper apa? Studinya ni pada nak leper. Dia pernah ada yang ingin antar ke Makkah sama. Tapi di situ, yaitu kalau tidak ada waridat bantuan dari Allah, kalau tidak ada nafahat anugerah Allah kepada mereka, tidak bisa. Tapi kata Syahwaka bin Salim jangan lupa, mari tafridul qalb an kulli syai'in siwa Allah wa an kulli ma tuhibbu wa tatuqu ilaihi nafs. Tapi mereka sudah meninggalkan hal-hal yang nafsu nekat. Nggih. Bukton bajeng, bukton puasa. Tapi mereka sudah mendidik ya, nafsu mereka sudah mereka tundukkan sehingga halas. Mereka tidak bergerak kecuali dengan ya izin Allah. Semua segala sesuatu yang mereka lakukan semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ya. Saya juga mau cerita satu terakhir. Ada satu murid izin sama Habib Umar. Habib izin mau haji, mau umroh. Ketika izin mau umroh, kata Habib Umar, kalau kamu sampai ke kota Mekah kemudian kamu ziarah sudah kirim salam buat guru saya yang namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Kata Habib Umar bilang sama muridnya, ben mau ada pak ke Mekah terus ziarah ke Jeddah mereka beda guru kok nyaman Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, kirim salam kok minta dua. Oh ini Habib, si murid ini sudah jalan setelah menunaikan umroh selesai, beliau ziarah ke guru Habib Umar, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Sampai ke Habib Abdul Qadir, si murid ini langsung ngucap, Habib, saya beri petoroan. Dari siapa? Dari guru Abdin Habib saya, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, kirim salam kantum. Kiburu dari kadin tu jangan Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir rejek Habib Abdul Qadir. Kiburu dari kadin tu jangan Habib Abdul Qadir. Mau saya Muhammad. Sama pun murid mereka. Kocaan mereka. Ada tak kuat. Habib Abdul Qadir kirim salam. Ada saya kibur lihat itu jangan Qadir. Subhanallah ya. Ini insyaallah moga-moga ya Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mendengarkan kalam-kalam aulia wasalihin. Moga-moga hadrah basaudan setajana saya mau disebut nama-nama aulia wasalihin inda dzikr salihin tatanazzalu rahmah wa tanzilu rahmah wa dzikr Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga nikah pada waridat ya, anugerah Allah yang jatuh di majlis ini, di rumah yang barakah ini. Moga-moga paling ziyadah ini bertambah barakah dalam umur kita, keluarga kita, anak kita. Semoga kita oleh Allah diangkat hujub yaitu hijab dalam hati kita,
penyakit-penyakit hati kita, sehingga kita bisa merasakan ketika kita hadir majelis ilmu, merasakan ketenangan dengan Allah ketika kita sholat, berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, sehingga kita selalu bisa berkumpul dengan aulia wa salihin, dengan orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga juga si hadir ya Allah dengan hajat dunia akhirat, kan tapi kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kemuliaan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Allah maka ma akramtahum bi wilayah wa bil karamah wa bil inayatil khasah. Allahumma akrimna kama akramtahum ya rabbal alamin. Semoga Allah juga subhanahu wa taala juga memberikan kemuliaan kepada kita, karamah kepada kita, inayah khasah